Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini untuk mereview materi kita, mata kuliah kita, Psikologi Industri dan Organisasi. Yang kali ini temanya adalah tentang evaluasi kinerja karyawan. Ini presentasi 2 minggu lalu, gitu ya. Kita akan ansur-ansur untuk mereview materi yang sudah kalian berikan sehingga kalian lebih bisa memahami materi ini setelah kalian mendiskusikannya di kelas masing-masing. Oke, hal yang paling utama yang perlu kita bahas ketika kita berbicara tentang evaluasi kinerja karyawan adalah tentang alasan kenapa sih kita perlu melakukan evaluasi kinerja karyawan. Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya hidup kita ini selalu dinilai ya. Apapun kondisinya kita selalu dinilai, kita selalu mendapatkan umpan balik dari orang lain, dari kelompok atau dari organisasi tempat kita bernaung gitu ya, yang memang tujuannya untuk melakukan kontrol ya sebenarnya. Nah, kalau untuk evaluasi kinerja karyawan sendiri ada beberapa alasan kenapa kemudian ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah untuk menyediakan pelatihan karyawan dan untuk pemberian saran. Nah, ini terkait dengan umpan balik. Jadi dari hasil kinerja evaluasi kinerja karyawan itu kita menjadi tahu gitu ya bahwa untuk meningkatkan kinerja karyawan dan dengan memberikan umpan balik tentang apa yang benar dan yang salah gitu. Kita akan memberikan evaluasi terkait bagaimana pencapaian karyawan saat ini, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, dan apakah si karyawan ini perlu diberikan pelatihan sehingga kinerjanya bisa lebih di-up lagi, gitu ya, ditingkatkan lagi. Nah, meskipun sebenarnya untuk pelatihan karyawan sendiri itu harus dilaksanakan melalui proses yang berkelanjutan, gitu ya, tapi pelatihan penilaian kinerja tahunan ini sebenarnya cukup baik ya untuk kita bisa membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari si karyawan itu sendiri. Kita bisa memberikan feedback secara berjangka dan biasanya dilakukan itu secara tahunan gitu ya untuk melihat evaluasi kinerja atau feedback dari usaha mereka selama 1 tahun belakangan ini gitu ya. Itu alasan untuk perlunya dilakukan evaluasi kinerja bagi karyawan gitu ya, untuk menjadikan pelatihan karyawan sesuai dengan kalau dia punya kelemahan gitu ya, dan kita kemudian memberikan saran gitu. Kemudian yang kedua, untuk menentukan peningkatan gaji. Nilai dari suatu pekerjaan yang ditentukan biasanya ditentukan oleh banyak faktor, termasuk terkait dengan bagaimana tingkat tanggung jawabnya dalam pekerjaan tersebut. Kemudian bagaimana tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Kalau si karyawannya itu masuk dari jalur SMA dan dia kuliah sambil bekerja, kemudian dia menyerahkan ijazah S1-nya di tengah masa jabatannya sekarang, apakah bisa dimasukkan ke dalam nilai tambah dari penilaian kinerjanya. Bisa jadi kemudian akan ada penyesuaian gaji karena dia juga sudah melakukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan gitu ya. Tapi memang sebenarnya perbedaan kompensasi antara dua individu dalam pekerjaan yang sama itu sebenarnya fungsi dari kepemilikan dan prestasi kerja itu sendiri. Jadi jangan heran kalau seandainya kita masuk dalam sebuah perusahaan bersama teman kita atau rekan kerja kita yang ternyata
seiring berjalannya waktu gitu ya, ketika masuk kita gajinya sama, tunjangan didapatkan sama, tapi seiring berjalannya waktu karena si teman kita ini bisa menunjukkan kinerja yang bagus, dia akan punya kompensasi atau punya gaji yang jauh lebih baik daripada kita gitu ya, kan sebagai hasil feedback dari evaluasi kinerjanya gitu. Dan ini sering terjadi di perusahaan, dan itu memang tujuannya terkait dengan materi kalian kemarin ya, untuk meningkatkan motivasi. Dengan adanya hal ini, perbedaan dari salary ini meskipun secara tingkatan sebentar ya, azan ya. Bentar, kita dengarkan azan dulu. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi bicara tentang kita masuk dengan sebelum selesai ternyata. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, tadi kita bicara tentang adanya karyawan dari masuk dengan posisi yang sama, kemudian seiring berjalannya waktu, dievaluasi kinerja ternyata berbeda, bisa jadi mereka akan punya salary yang berbeda juga pada akhirnya, gitu ya, karena ada apresiasi atau reinforcement untuk karyawan yang punya kinerja yang lebih baik, gitu ya, dari hasil evaluasinya. Ini tujuan sebenarnya untuk peningkatan gaji. Ini kaitannya dengan bahasan kita terakhir terkait dengan motivasi, mempertahankan motivasi karyawan, sehingga karyawan akan terpacu untuk punya prestasi yang baik atau memberikan yang kontribusi yang terbaik bagi perusahaan ketika mereka melihat adanya peluangan peningkatan gaji atau kompensasi dari perusahaan ketika mereka bisa berikan yang prestasi yang bagus pula, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat keputusan promosi, karena dengan adanya evaluasi kinerja kita jadi tahu karyawan mana yang potensial untuk dipromosikan, ya, karena ketika dia bisa menampilkan kinerja yang baik, otomatis ini sekaligus membuktikan bahwa dia punya kompetensi yang baik, dia kemudian mampu bekerja secara optimal untuk memberikan kontribusinya kepada perusahaan, sehingga dengan mempercayakan posisi strategis di atasnya kepada yang bersangkutan, ini akan menghidupkan jenjang karirnya sekaligus memberikan peluang kepada perusahaan untuk berkembang dari talent atau orang-orang yang potensial untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Karena
dengan evaluasi kinerja ini juga sebagai informasi bagi perusahaan tentang kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi yang dilihat dari kelebihan dan kelemahan individunya, gitu ya. Dan kemudian evaluasi kinerja itu juga berfungsi untuk membuat keputusan terkait dengan penghentian karyawan. Dengan evaluasi kinerja kita tahu ada karyawan-karyawan ternyata yang tidak bisa memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan, malah ternyata hanya menjadi beban, sehingga perlu dilakukan tes validasi, ya, memvalidasi kembali tentang potensi yang dia punya. Kalau memang ternyata dia tidak bisa berkembang di perusahaan ini, kemungkinan besar dia bisa dilepaskan atau diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan karena ternyata tidak menguntungkan bagi perusahaan untuk mempertahankan yang bersangkutan. Tapi tetap dilihat juga untuk hak-haknya gitu ya. Dan yang terakhir, untuk melakukan penelitian personil. Dengan adanya evaluasi kinerja karyawan ini sekaligus sebenarnya untuk tujuan tes kerja yang harus dilakukan validasi untuk melihat efektivitasnya gitu ya, dan menghubungkan antara skor tesnya dengan beberapa indikator penilaian kinerja sehingga kita bisa mendapatkan informasi apakah tes yang kita gunakan saat ini akurat untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jangan-jangan selama ini kita kebanyakan salah rekrut karena tesnya nggak bagus gitu ya. Terbukti dari ternyata hasil evaluasi kinerja karyawan sebagian besar itu nggak bagus. Berarti tesnya itu tidak valid untuk menjaring pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mungkin perlu diganti lagi tesnya gitu ya, sehingga lebih tepat sasaran. Ya, itu tujuan dari evaluasi kinerja karyawan untuk melakukan penelitian personil. Nah, langkah keduanya adalah ketika kita sudah menentukan tujuan dari evaluasi kinerja, kita harus mengidentifikasi keterbatasan lingkungan dan budaya. Karena kita harus mengidentifikasi faktor lingkungan dan budaya yang kemudian bisa mempengaruhi sistem yang ada di organisasi. Karena dalam sebuah lingkungan di mana tidak ada uang yang tersedia untuk membayar jasa atau mengembangkan sistem numerik yang kompleks, ini kan membuat kondisi menjadi frustasi dan hasil evaluasi mungkin tidak dianggap serius gitu ya. Jadi karena ketika sistemnya tidak sesuai, kemudian kita juga di hasil evaluasi kinerja ini tidak efektif memberikan manfaat bagi si individu maupun bagi organisasinya sendiri, maka kemudian ini hanya dianggap sebagai prosedur yang tidak punya dampak apapun bagi perkembangan organisasi. Karyawan sendiri tidak merasa ini menjadi suatu hal yang penting, ini bukan suatu hal yang serius, gitu ya. Kalau seandainya sistem yang ada itu tidak mendukung untuk tercapainya tujuan evaluasi kinerja karyawan seperti yang tadi kita bahas, yang ada 5 itu, gitu ya. Jadi kita harus mengidentifikasi gitu ya, apakah lingkungan dan budaya organisasi perusahaan saat ini cukup mendukung untuk diadakannya evaluasi kinerja karyawan. Kalau tidak mendukung, di bagian mana yang tidak mendukung, yang ini dulu yang dibereskan. Baru kemudian kita tentukan kriteria keberhasilan karyawan atau untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan. Kalau sistemnya tidak mendukung, ini menjadi pekerjaan yang sia-sia saja. Tahap ketiganya adalah kita menentukan, tutup nggak ya? Kita harus menentukan siapa saja yang terlibat untuk memberikan evaluasi kinerja karyawan. Ada beberapa penilaian ya, atau orang yang kemudian bisa diminta untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan gitu ya. Yang pertama adalah supervisornya atau atasan langsungnya. Jadi biasanya sih sejauh ini gitu, ini yang paling umum melakukan penilaian kinerja pada karyawan dengan melakukan rating oleh atasan langsung
dan kemudian memperkirakan apakah si karyawan ini perform atau tidak berdasarkan performanya sampai sejauh ini. Supervisor dianggap orang yang bisa melihat karyawan ini minimal hasil akhirnya gitu ya dari usaha yang dia lakukan. Meski sebenarnya tidak setiap menit, tidak setiap detik dia bisa diawasi oleh supervisornya, tapi dianggap karena laporannya diberikan pada supervisor, maka supervisor ini punya wewenang untuk melakukan evaluasi kinerja bagi karyawan. Kemudian yang kedua adalah peers atau rekan kerja. Kalau seandainya pengawas melihat hasil dari usaha karyawan ini, maka rekan kerja ini bisa melihat perilaku aktualnya. Karena kadang-kadang karyawan ketika diperhatikan oleh atasannya itu dia bisa jadi faking good ya, ingin terlihat baik supaya dinilai bahwa dia benar-benaran kerja gitu. Tapi kalau sama rekan kerja, mereka biasanya lebih santai. Mereka biasanya lebih menganggap rekan kerja itu sebagai ya benar-benar partner gitu ya yang tidak punya sumbangsi dalam hal menentukan keberhasilan karir mereka. Padahal sebenarnya rekan kerja adalah salah satu pihak sebenarnya yang bisa melakukan evaluasi kinerja karyawan. Dan biasanya penilaian dari rekan ini cukup adil hanya ketika yang membuat penilaian ini adalah rekan-rekan yang memang bisa bersifat netral ya. Karena ada kadang-kala ada perasaan tidak enak ketika kita menilai rekan kerja kita, diminta untuk menilai rekan kerja dan ternyata kita tahu bahwa sebenarnya performanya tidak terlalu bagus, tapi banyak sekali kemudian yang berhati baik gitu ya, memberikan penilaian tetap bagus karena nggak enak sama teman sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya penilaian oleh rekan kerja ini dianggap pada banyak penelitian itu ya, itu juga berhasil dalam memprediksi keberhasilan masa depan dari si karyawan yang akan dipromosikan karena mereka meski banyak ada yang terjadi seperti yang tadi saya bilang ada biasnya gitu ya, ada rasanya enak, tapi sebenarnya hasil penilaian dari rekan kerja ini cukup tinggi korelasinya dengan hasil penilaian dari supervisor. Itu dari penelitian yang ada sampai sejauh ini dan sehingga masih dianggap penilaian dari rekan kerja atau peers ini masih relevan untuk diminta ketika kita melakukan evaluasi kinerja karyawan. Yang ketiga adalah subordinates atau bawahan. Bawahan ini ya dikenal juga dengan umpan balik ke atas ya, berarti kita atasannya, bawahan kita yang menilai. Karena ini sebenarnya komponen penting juga dalam evaluasi kinerja karyawan karena bawahan bisa memberikan pandangan yang sangat berbeda tentang perilaku dari seorang supervisornya. Penilaian dari bawahan ini bisa sulit diperoleh ketika karyawan takut mendapatkan intimidasi dari atasannya jika mereka menilai tidak baik kepada atasannya gitu ya. Ada kekhawatiran seperti ini, tapi ini balik lagi ke sistem penilaian yang dibangun seperti apa. Kalau seandainya penilaian karyawan ini bisa si karyawannya sendiri bisa dilindungi hak-haknya untuk memberikan penilaian secara jujur, sebenarnya ini bisa mendukung juga dan seringkali juga berkorelasi dengan penilaian dari supervisor ataupun rekan kerjanya. Yang keempat adalah customer atau pelanggan. Pelanggan juga sebenarnya dapat memberikan umpan balik pada kinerja karyawan dengan mengajukan keluhan atau memuji seorang pekerja ya tentang layanan yang dia dapatkan gitu ya. Dan secara formal biasanya pelanggan ini bisa memberikan umpan balik dengan misalnya mengisi kartu evaluasi. Kalau kalian pergi pernah ke Alfamart gitu ya atau ke Indomart gitu ya, biasanya di layar komputernya itu setelah kita belanja kita bisa ngasih emot apa, semakin senyumnya lebar berarti penilaiannya layanannya makin bagus gitu ya, semakin dia murung emotnya berarti pelayanannya itu buruk gitu. Sebenarnya itu bagian dari evaluasi kinerja karyawan dan kita sebagai customer melakukan penilaian terhadap kasir yang melayani kita gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi biasanya ada poin atau model seperti Gojek gitu ya, atau
ojek online lainnya gitu ya, dimana ketika kita selesai menggunakan jasa si drivernya, kita bisa berikan bintang gitu ya, semakin banyak bintangnya berarti semakin baguslah kinerja dari si supir Gojek ini. Dan biasanya mereka ini dikaitkan dengan, ini untuk evaluasi kinerja mereka yang kemudian dikaitkan dengan poin dan kemudian dikaitkan juga dengan insentif. Nah, itu makanya si supir Gojek ini berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan supaya si konsumen ini merasa puas dengan layanannya, merasa terlayani dengan baik, dan dia mendapatkan tips dari perusahaannya gitu. Beda dengan halnya ketika si customer memberikan bintang yang buruk, sekali saja customer memberikan bintang yang buruk, akun dari si supir Gojeknya ini kan bisa di-ban gitu ya, di-ban sehingga akhirnya dia nggak bisa ngojek selama beberapa waktu. Ini menjadi punishment untuk si driver Gojeknya sendiri. Gitu. Nah, ini kaitannya tadi dengan pemberhentian sementara gitu ya. Kalau untuk di Gojek sini pemberhentian sementara ketika penilaiannya menjadi buruk dari customer-nya. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap diri sendiri. Jadi memungkinkan sekali kalau karyawan untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja dirinya sendiri ketika digunakan hanya sebagian, dan ini biasanya hanya digunakan sebagian kecil oleh organisasi, karena dianggap penilaian terhadap diri sendiri ini biasanya menjadi tidak akurat ketika dikaitkan dengan kompensasi, karena nggak akan ada orang yang mau gajinya itu turun ya, maka dia akan menilai dirinya selalu positif gitu ya. Tapi ketika penilaian diri ini tidak dikaitkan untuk tujuan administrasi maupun kompensasi gitu ya, yang tidak membuat dia menjadi dipromosi atau kemudian tidak membuat dia menjadi diturunkan jabatannya atau dikurangkan gajinya, biasanya itu juga cukup efektif untuk melihat kinerja pegawai gitu ya, ketika memang nggak dikaitkan dengan ke sana. Tapi kalau udah kaitan ke sana pasti bias gitu ya, karena itu tadi setiap individu pasti akan menilai sesuatu yang akan menguntungkan dirinya saja. Lalu bagaimana sih caranya kita memilih metode penilaian terbaik untuk mencapai tujuan? Pertama, fokus terhadap dimensi penilaian. Ya, ada beberapa yang harus diperhatikan terkait dengan hal ini. Yang pertama sifat, yang kedua kompetensi, yang ketiga tugas, yang keempat tujuan, dan yang kelima adalah kinerja kontekstual. Sifat ini terfokus pada atribut karyawan seperti ketergantungan, kejujuran, dan kesopanan. Meski seringkali digunakan, ini kinerja yang terfokus pada sifat instrumen penilaian bukan ide yang baik, karena biasanya ini bisa menjadi umpan balik yang buruk dan tidak menghasilkan perkembangan atau pertumbuhan karyawan. Jadi kalau penilaian kita hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya attitude gitu ya, atau kejujuran, ketergantungan, kemandirian, kesopanan gitu ya, ini menjadi bukan ide yang bagus gitu ya, kalau seandainya hanya fokusnya dimensi sifat saja, karena ini tidak cukup signifikan memberikan kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan dari si karyawan sendiri gitu. Jadi tidak disarankan sebenarnya fokus hanya pada sifat saja. Yang kedua adalah kompetensi. Nah, daripada kita konsentrasi pada sifat, sebenarnya dimensi kompetensi ini bisa lebih fokus pada pengetahuan, pada keterampilan, ability-nya gitu ya, kemudian pada knowledge-nya. Dan ini biasanya ketika kita evaluasi fokusnya ke sini, kita bisa memberikan umpan balik dan menyarankan langkah-langkah yang diperlukan untuk kemudian bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada pegawai. Ya, ketika kita fokus pada penilaian kompetensi dalam evaluasi kinerja pegawai, maka kita akan bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan dari pegawai itu sendiri, sehingga kita bisa berikan saran rekomendasi untuk pengembangannya. Yang ketiga adalah tugas. Dimensi ini fokusnya adalah pada tugas yang diselenggarakan oleh kesamaan tugas yang dilakukan. Jadi kita bisa melihat apakah tugas ini sudah dilakukan sesuai dengan tujuannya. Nah, bagaimana kemudian si individu ini bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Yang keempat adalah tujuan. Jadi dimensi
evaluasi kinerja untuk di sini adalah melihat penilaian yang berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh karyawan. Kira-kira tujuan dari dilakukannya evaluasi kinerja ini apa? Apakah kemudian di yang 5 tadi gitu ya, apakah untuk peningkatan kompensasi, apakah untuk evaluasi peningkatan kompetensi dengan pelatihan, apakah untuk promosi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kinerja kontekstual, yaitu upaya yang dilakukan oleh karyawan untuk bisa bergaul dengan teman sebayanya, untuk bisa menjaga harmonisasi dalam lingkungan organisasi, dan biasanya tugas-tugas yang terkait dengan hal ini tidak selalu merupakan bagian resmi dari pekerjaan, karena ini lebih ke kenyamanan ya sebenarnya. Nah, kita mau masuknya kemana? Apakah si individu ini bisa beradaptasi? Apakah dia punya tujuan untuk pengembangan diri? Apakah dia bisa melaksanakan tugasnya? Apakah dia butuh melihat pada evaluasi pada kompetensi yang harus dikembangkan, atau justru sifat yang melekat pada dia? Nah, ini yang harus ditentukan dulu sebelum kita harus jelas dulu gitu ya, sebelum kita menentukan tools untuk evaluasi kinerja pegawai. Kemudian, haruskah kemudian dimensinya berbobot? Ya, kalau kita udah tentukan jenisnya, maka ada beberapa dimensi yang kemudian menjadi lebih penting dibandingkan dengan dimensi lainnya. Mana ya? Meskipun gimana ya menjelaskannya ya? Meskipun bobot beberapa dimensi yang ditentukan oleh organisasi ini memiliki keuntungan, tapi biasanya banyak sekali organisasi itu memilih semua dimensi yang ada. Dia akan mengevaluasi semuanya, mulai dari sifat, kompetensi, tujuan, tugas, dan kinerja kontekstual, untuk menghitung dan menjelaskan kepada karyawan terkait dengan potensi yang mereka punya dan kelemahan yang harus mereka pikirkan juga untuk pengembangannya. Gitu. Jadi tapi kadang-kadang dalam evaluasi itu pegawai, si organisasi ini akan menentukan dia akan lebih fokus di mana, apakah di kompetensinya, di tugas, di tujuan, di sifat, atau kinerja kontekstualnya gitu. Tapi biasanya rata-rata semua organisasi berharap dia bisa mengukur dalam semua dimensi ini gitu. Dan ketika dilakukan, pasti akan ada fokus-fokus yang kemudian menjadi misalnya gini, dia ada 5 dimensi gitu ya, penilaian misalnya maksimal itu adalah 100, tidak sifat, kompetensi, tugas, tujuan, kinerja kontekstual tidak dibagi bobotnya itu masing-masing 20%, tapi bisa jadi nih untuk tujuan, pencapaian tujuan dan tugas masing-masing diberikan misalnya 20%. Sementara kompetensi dikasih 30%, sifat dan kinerja kontekstual dikasih 15%. Jadi ada bobotnya masing-masing dan tidak berimbang sesuai dengan kepentingan organisasi. Nah, ini balik lagi dimensi mana yang mau diberikan bobot, atau jangan-jangan sebenarnya perusahaan hanya mau menilai dimensi 4 saja. Kompetensi, tugas, tujuan, kinerja kontekstual. Yang sifat enggak, karena menurutnya ini sudah diseleksi pada saat rekrutmen gitu ya, sehingga tidak dinilai lagi untuk pengembangan atau evaluasi karyawan ketika dia sudah diterima di perusahaan. Bisa jadi seperti itu. Jadi dibalik lagi kepada kepentingan organisasinya ya, kepentingan organisasinya. Dan yang ketiga, keputusan ketiga itu kegunaan dari perbandingan karyawan, pengukuran objektif, atau penilaian. Langkah selanjutnya kita harus menentukan ya, atau membandingkan antara satu karyawan dengan karyawan lain, dan biasanya itu di ranking ya, dilihat peringkatnya, dan kita perlu melihat pengukurannya objektif, contohnya seperti kehadiran atau jumlah, kalau dia marketing, jumlah barang yang berhasil dijual, atau mungkin kalau dia supervisor untuk menilai seberapa baik sih yang telah dikerjakan oleh
si bawahannya pada setiap dimensi yang diukur gitu ya. Jadi si karyawan ini bisa dibandingkan untuk mengurangi atau membandingkan yang satu dengan yang lainnya, atau untuk melihat apakah secara peringkat siapa sih yang dengan punya kinerja yang terbaik gitu ya. Kemudian apakah distribusi tugasnya sudah sesuai berdasarkan kompetensi yang mereka punya gitu ya. Mungkin karyawan dengan potensi yang baik, kinerja yang baik, untuk men-challenge dia akan memberikan target juga yang akan lebih tinggi di kuartal berikutnya, bisa seperti itu. Ya. Kemudian untuk pengukuran objektif. Ya, jadi untuk bisa mengevaluasi kinerja karyawan, ini bisa menggunakan apa yang biasanya disebut dengan pengukuran yang objektif. Misalnya ada komponen-komponen terkait dengan kuantitas kerja. Misalnya kalau dia adalah customer service, berapa konsumen yang bisa dia layani dalam seminggu gitu ya. Tiap karyawan bisa beda-beda gitu ya, dan di sini bisa harus diberikan feedback gitu ya, diberikan ketentuan penilaian bagaimana kemudian hal ini bisa dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja. Kemudian ada kualitas kerja ya, mungkin balik lagi ke modelnya kalau di CS tadi ada hasil penilaian dari pelanggannya, ini menjadi penentu apakah dia sudah menjadi CS yang berkualitas atau tidak. Semakin banyak dia panen emot yang negatif, berarti dia kualitas layanannya jelek gitu ya. Kalau di emot positifnya itu banyak atau rata-rata mungkin di atas baik gitu ya, maka itu bukti bahwa dia secara kualitas sudah menunjukkan bahwa dia punya kinerja yang bagus gitu ya. Dan peringkat dari kinerja. Salah satu pilihan umum dalam penilaian kinerja adalah dengan nilai serba baik yang dilakukan oleh karyawan pada setiap dimensi kerja. Nah, biasanya kita bisa pakai rating scale atau behavioral checklist. Kalau checklist kita bisa menentukan dari tugas-tugas yang sudah diberikan kepada dia gitu ya, mana yang berhasil dilakukan dengan baik. Sementara kalau rating scale mirip seperti IMO tadi, jadi ada rentangnya untuk aspek layanan yang ini, kira-kira dia scale-nya di mana, untuk yang aspek berikutnya dia di mana, aspek berikutnya dia di mana gitu ya. Jadi kita bisa menentukan peringkat dari kinerjanya. Dan step yang ke-5 gitu ya, dari yang tadi kan step besarnya adalah kita menentukan alasan evaluasi kinerja, kemudian identifikasi keterbatasan lingkungan budaya, kemudian menentukan siapa raternya ya, atau siapa yang akan menilai, dan memilih metode penilaian terbaik. Yang kelima kita adalah melatih rater. Jadi meskipun melatih supervisor untuk mengevaluasi kinerja terdengar penting dan sah dalam sistem penilaian kinerja, tapi hanya beberapa organisasi yang kemudian menyediakan waktu dan sumber daya yang ada untuk melakukan hal ini dengan baik, sehingga dia punya supervisor yang andal dalam melakukan evaluasi untuk bawahannya gitu ya. Penelitian menunjukkan bahwa ternyata pelatihan mengakibatkan supervisor ini menjadi lebih terlatih dan lebih sadar akan rating error yang bervariasi. Ya, dia akan tahu akan adanya bias, akan ada halo efek, akan adanya risiko-risiko penilaian tidak objektif ketika dia melakukan penilaian secara tidak sesuai dengan standar yang seharusnya gitu ya. Atau dia menggunakan tes yang tidak valid gitu ya. Sehingga ini berakibat pada hasil yang juga tidak sesuai dengan harapan. Ya, keakuratannya ya, bukan harapan pegawai gitu. Kalau pegawai pasti harapannya semuanya penilaiannya bagus gitu ya. Step yang keenam adalah mengamati dan mencatat perilaku. Nah, ini sudah masuk ke penilaian ya. Kita harus melihat critical incident. Tahap penilaian itu yaitu kita melakukan observasi perilaku karyawan dan kita melihat hal-hal kritis apa saja yang terjadi selama dia melakukan pekerjaannya. Critical incident ini contohnya adalah ketika karyawan dengan kinerja yang bagus atau yang buruk, yang biasanya ditulis di critical incident log ini adalah tentang cara kerja karyawan, apakah baik dan buruk itu yang
diobservasi oleh si raternya atau oleh supervisornya atau siapapun yang kemudian memberikan penilaian. Dan ini harus disampaikan pada karyawan tepat pada saat perilakunya itu terjadi supaya dia aware bahwa dia dinilai gitu ya. Jadi critical incident ini adalah ketika si supervisornya mencatat ya dari hasil observasinya ketika si karyawan ini melakukan hal kritis meski sifatnya baik maupun buruk gitu ya sebagai catatan, dan mungkin langsung diberikan feedback untuk si karyawan ini tahu bahwa dia sedang dinilai gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah dokumentasi atau pencatatan. Ini penting karena sebenarnya dokumen ini membuat supervisor itu fokus pada perilaku daripada sifat si karyawan gitu ya. Jadi dia jadi lebih objektif gitu ya, tidak subjektif dari sifat-sifatnya saja. Kemudian dokumentasi ini juga membantu supervisor untuk mengingat perilaku saat mengevaluasi kinerja karyawan. Seperti kesan pertama, seperti apakah ada perilaku-perilaku baru yang muncul, atau adakah perilaku ekstrim yang tidak biasa yang terjadi karena si karyawan ini tahu bahwa dirinya dinilai gitu ya, atau perilaku-perilaku apa yang konsisten muncul pada saat si karyawan ini melakukan tugasnya. Yang ini kemudian juga digabung dengan opini si supervisor itu sendiri terkait dengan bagaimana karyawan ini melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir itu di employee performance record. Jadi cara lain untuk menggunakan critical incident ini adalah sebenarnya untuk dengan menggunakan General Motors yang disebut dengan employee performance record. Biasanya metode ini menggunakan setengah halaman untuk contoh perilaku yang baik, kemudian ada setengah halaman lagi untuk perilaku yang buruk. Jadi pada saat pencatatan itu halaman kertasnya dibagi dua gitu ya. Di atas itu untuk yang setengah ke atas itu untuk catatan yang baik, setengah ke bawah untuk catatan dari pegawai itu yang buruk. Ini modelnya juga sama seperti observasi dan dicatat oleh supervisornya atau raternya sendiri gitu ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Biasanya di sini bukan terakhir ya, ini intinya ya, di mana kita kemudian melakukan evaluasi kinerja ini, kita sudah mendapatkan datanya, kita sudah memperoleh data yang objektif dari hasil kinerja pegawai, dan biasanya kita tinjau ulang lagi gitu ya pada perilaku karyawan. Kemudian data ini menjadi dasar yang kuat untuk atasan kemudian menilai. Kemudian baca lagi critical logs-nya gitu ya. Gimana tadi kondisi-kondisi kritis dari karyawan ketika melakukan pekerjaannya gitu ya. Sebenarnya ini untuk menghindari adanya error of primacy, recency, dan perilaku dan perhatian pada informasi yang tidak biasa. Jadi dengan adanya critical incident logs ini, kita punya poin-poin penting yang harus diperhatikan pada saat melakukan penilaian kinerja kepada karyawan. Kemudian yang ketiga, melengkapi formulir rating, karena di sana kita sudah baca critical incident logs-nya, kemudian di-review, supervisor bisa menetapkan penilaian kinerja dengan rating, ya, apakah ratingnya modelnya Likert dari mulai baik sekali, baik, kemudian cukup, kurang sekali gitu ya, di rating gitu. Dan kemudian si supervisor ini diminta untuk sebagai penilai diminta untuk berhati-hati supaya tidak membuat kesalahan dalam rekaman rating seperti kesalahan distribusi, kesalahan halo effect ya karena penilaian yang subjektif kepada bawahan gitu ya, atau keberpihakan pada satu karyawan. Ini yang harus hati-hati juga ketika kita melakukan evaluasi kinerja. Nah, ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi, modelnya itu adalah seperti kesalahan distribusi, halo error, proximity error, kontras, reliabilitas rater yang rendah, sampling problem, dan proses kognitif pada pengamatan perilaku. Kalau kesalahan distribusi ini biasanya si supervisornya salah dalam mendistribusikan data pada saat rating scale. Dan salah satu jenis distribusi error itu disebut dengan leniency error.
Jadi mungkin bisa jadi gitu ya, si raternya nggak paham bagaimana kemudian dia membagi nilai itu sesuai dengan ratingnya. Karena kita menilai sesuatu yang sifatnya itu abstrak gitu ya, tapi harus diangkakan gitu. Tapi kita kemudian membentuk levelingnya gitu, dan kadang-kadang si raternya ini nggak paham gitu ya, dan salah dalam memberikan distribusi datanya kepada si karyawan yang dinilai. Kemudian yang kedua adalah halo error. Ini terjadi ketika rater melihat individu ini hanya sekilas, dia cuman benar-benar skimming aja menilai individu ini, terus kemudian memberikan penilaian secara menyeluruh gitu ya. Jadi dia cuma dapat kesan awalnya saja, dia ngerasa oh anak ini baik kayaknya nih, kayaknya oke nih, sehingga dia berikan nilai yang tinggi. Kemudian yang dia rasa kurang sreg gitu ya, pada saat pertama bertemu dia ngerasa oh ini kayaknya nggak bagus gitu ya. Jadi ini bisa bikin error juga. Kemudian yang ketiga, proximity error. Ini biasanya rating ini hanya dilakukan pada satu dimensi yang mempengaruhi rating pada dimensi yang dekat pada rating scale. Jadi ada beberapa aspek yang dinilai, tapi karena kita ngerasa ini anak ini bakal kayaknya bagus deh, ya udahlah dia di poin 3 aja, semuanya dikasih 3 gitu ya. Itu namanya proximity error, karena dia menilai itu cenderung pada rating-rating yang dekat saja gitu ya, dalam penilaian yang kemudian dia lakukan overgeneralisasi. Kemudian yang keempat adalah contrast error, biasanya disebabkan oleh kinerja orang yang sebelumnya dievaluasi. Jadi ketika si profesornya menilai si A, dia masih terpengaruh dengan hasil penilaian dari si B gitu ya. Dia habis menilai si B ini buruk, bisa jadi kemudian si A ini yang sebenarnya nggak gitu banget dinilai buruk juga, dia langsung underestimate gitu ya. Jadi ada contrast error. Atau sebaliknya, dia menilai si A ini jelek banget gitu ya, kemudian si B dia kasih nilai yang tinggi banget, tidak secara objektif gitu, karena dia ngerasa yang tadi tuh udah kacau, inilah better lah, jadi kasih aja lah nilai tinggi gitu ya. Jadi malah ini disebut dengan contrast error. Kemudian yang kelima, reliabilitas rater yang rendah, biasanya karena rater sering melakukan kesalahan sebelum melakukan diskusi atau memiliki standar dan ide yang berbeda dengan tentang karyawan yang ideal, karena kepala aja yang sama hitam sudah dilatih tapi ternyata juga nggak paham gitu ya, akhirnya dia melakukan penilaian. Ketika diberikan pada rater lain ngerasa si anak ini sudah ada di poin 4, tapi si rater yang satu ini ngerasa dia masih di 2 gitu ya, karena dia model rater yang pelit nilai gitu, atau memang dia yang modelnya itu nggak baca dulu tentang penjabaran dari leveling itu, sehingga dia ya suka-suka dia aja gitu, atau dari kebiasaan dia aja gitu. Akhirnya ini menyebabkan error. Atau adanya perbedaan penilaian yang sangat besar pada satu karyawan yang sama, ya mirip seperti tadi gitu ya, karena standar itu berbeda. Akhirnya misalnya poinnya bergerak dari 1 sampai 5, rater pertama ngasih 5, rater yang satu lagi ngasihnya 2, itu kan terlalu jauh. Tapi kalau seandainya rater pertama ngasih 2, yang satu lagi ngasih 1, mungkin masih dekat, atau yang satunya ngasih 3, satu lagi ngasih 4, masih dekat. Tapi kalau terlalu jomplang jaraknya, ratingnya bergerak dari 1 sampai 5, rater 1 ngasih 1, rater satu lagi ngasih 5 atau 2 dan 5 gitu ya, itu kan jadinya jauh ya. Ada apa? Ini kayaknya akan ada kita akan ketemu dengan reliabilitas rater yang rendah gitu, karena dia punya penilaian sendiri tentang bagaimana mengevaluasi karyawan, tidak mengikuti ketentuan yang sudah dibuat oleh HRD seperti itu. Kemudian sampling problems ini biasanya bisa jadi karena penilaian kinerja dilakukan 1 atau 2 kali tiap tahun, sehingga perilaku selama 6 bulan itu dievaluasi, 6 bulan atau 1 tahun itu dievaluasi. Terlalu dekat gitu ya, terlalu dekat jaraknya gitu ya, ada 6 bulan tuh udah dievaluasi gitu ya. Atau malah terlalu jauh, karena supervisornya terlalu sibuk, akhirnya tidak sempat untuk melakukan pengamatan pada karyawan, sehingga nggak dapat penilaian kinerja karyawan ini gitu ya. Akhirnya tidak dia mengisinya sembarangan aja gitu ya. Nah, ini disebut dengan frekuensi observasi. Dan yang terakhir itu proses kognitif pada pengamatan perilaku. Karena pada saat kita melakukan yang namanya pengamatan perilaku, kita sebenarnya
hal-hal yang diamati bisa saja tidak diingat pada saat penilaian. Pengamatannya 1 jam ini, penilaiannya nanti 2 jam berikutnya. Kadang-kadang udah lupa informasi yang kita lihat tadi ya. Nah, akhirnya yang muncul itu hanya yang diingat saja yang sifatnya umum-umum. Akhirnya terjadi error gitu ya. Atau emotional states, bisa jadi tekanan di mana supervisor yang merasa ikut berperan dalam kinerja si pegawai ini, kemudian dia ikut stres juga ketika melihat karyawannya ini kinerjanya nggak bagus, gitu ya. Jadi akhirnya dia memanipulasi nilai, ya. Jadi akan banyak error gitu ya, karena dia ngerasa ketika si bawahannya dinilai, berarti dia juga dinilai gitu. Akhirnya dia memberikan yang bagus-bagus aja gitu. Kita membuat error juga. Atau bias karena dia merasa karyawan dia menyukai karyawan yang atau menganggap mirip dan memberikan nilai yang lebih daripada karyawan yang tidak disukai. Bias ini ya karena hubungan emosional tadi, dia ngerasa suka sama si A maka akan dikasih nilai yang tinggi, padahal semua orang juga tahu si A ini kerjanya nggak becus gitu ya, tapi karena dia dekat sama orang, komunikasinya bagus, ya udah dikasih nilai yang bagus gitu. Dan si B yang jelas-jelas kinerjanya bagus sebenarnya, tapi karena dia orang yang nyebelin, egosentris, akhirnya diberikan penilaian kinerja yang buruk. Nah, itu disebut dengan bias. Selanjutnya, mengkomunikasikan hasil penilaian kepada karyawan. Jadi kita sebelum melakukan interview, ya sebelum sebagian besar biasanya supervisor dalam melakukan suatu penilaian kinerja karyawan itu memang menghabiskan waktu beberapa menit dengan karyawan selama beberapa 6 bulan, dan biasanya mereka memberitahu gitu ya hasil penilaian mereka selama periode terbaru gitu ya, periode evaluasi terbaru, dan dia melakukan dalam proses atau dalam setting interview gitu ya. Dia akan memberitahu karyawannya apa saja kira-kira aspek-aspek dari kinerja yang akan dinilai gitu ya. Dan kemudian dia akan mengiming-imingkan gitu ya kepada bawahannya, kalau kalian kinerjanya bagus maka nanti akan seperti ini, kalau kinerjanya jelek bisa jadi akan diberikan punishment seperti ini gitu ya. Jadi maka sebelum dilakukannya interview untuk pengambilan datanya, dia harus mengalokasikan waktu, menjadwalkan interview dan mempersiapkan interview. Jadi di sini ini terkait dengan ketika dia mengkomunikasikan hasil penilaiannya, bentuknya itu interview, tapi mungkin modelnya seperti konseling gitu ya. Jadi dia harus mengalokasikan waktu, memang harus disediakan waktu untuk dia komunikasi sama si karyawan ini untuk membahas dari hasil evaluasi kinerjanya dan menjadwalkannya, kemudian mempersiapkannya. Lanjut kemudian berikutnya adalah dilakukannya wawancara untuk mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan apa sih gunanya dilakukan penilaian kinerja, kenapa, bagaimana kemudian penilaian kinerja ini dilakukan, bagaimana kemudian proses evaluasinya diselesaikan, kemudian harapan bahwa penilaian interview ini bisa menjadi feedback bagi kedua belah pihak, dan kemudian tujuan akhir dari dilakukannya evaluasi karyawan ini yang dikaitkan dengan peningkatan kinerja. Ini selama wawancara atau selama diskusi ini harus disampaikan dengan jelas kepada karyawan sehingga dia bisa menerima dengan baik hasil penilaian kinerjanya. Nah, ternyata ada beberapa karyawan yang kemudian kinerjanya tidak bagus. Akhirnya mau tidak mau harus dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ada modelnya employment at will doctrine. Ini biasanya merupakan pendapat pengadilan pada sebagian besar negara bahwa perusahaan ini punya hak untuk mempekerjakan atau memecat karyawan atas keinginan dan tanpa sebab yang spesifik. Ini sebenarnya hukum yang berbahaya juga, tapi banyak juga yang menggunakan ini gitu ya, dengan pendekatan ini bahwa ya, karyawan ini dianggap seperti barang ketika dia dianggap gak becus gitu ya, tapi gak juga dikomunikasikan terkait dengan alasannya apa gitu ya, hanya dengan employment at will doctrine aja, sehingga memperbolehkan karyawan ini dipecat jika ada penyebabnya. Dan ada beberapa sih sebenarnya gitu ya,
terkait dengan hal ini gitu ya. Masing-masing negara ini berbeda. Di Indonesia sendiri kemarin baru disahkan Omnibus Law. Kalian bisa menilai sendiri gitu ya perdebatan terkait dengan adanya undang-undang ini. Karena ada beberapa pihak yang menganggap sebenarnya undang-undang ini justru merugikan hak-hak karyawan dan lebih menguntungkan di organisasi. Cuman sepertinya pemerintah melihatnya undang-undang ini harus dikeluarkan untuk menjaring investor sehingga tidak merasa terbebani dengan biaya pemeliharaan untuk karyawan atau peningkatan karyawan, sehingga ada beberapa perubahan di pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak karyawan maupun hak dan kewajiban karyawan yang kemudian diatur sampai dengan juga izin usaha dan lain sebagainya. Mungkin konkretnya nanti bisa kita bahas di hubungan industrial ya. Kemudian yang kedua, alasan legal untuk pemutusan hubungan kerja. Biasanya terkait dengan periode prabakti, kemudian pelanggaran peraturan perusahaan, ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan, dan PHK untuk kepentingan ekonomi dari suatu perusahaan. Kalau periode prabakti alias kontraknya habis atau memang dia udah di usia pensiun, jadi otomatis mau nggak mau memang harus di PHK gitu ya, atau diputuskan hubungan pekerjaannya. Kalau pelanggaran peraturan perusahaan, biasanya perusahaan ini dia harus punya peraturan perusahaan yang kemudian didaftarkan ke Disnaker gitu ya, untuk peraturan perusahaannya. Dia akan punya klausul-klausul yang menentukan bahwa sebagai perusahaan dia berhak untuk melakukan PHK ketika kondisinya bagaimana. Biasanya pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh pegawai itu kemudian si perusahaan diberikan hak demi hukum untuk boleh melakukan PHK ya, hal-hal seperti tindakan kriminal gitu ya yang dilakukan oleh karyawan gitu ya, otomatis si karyawan ini bisa dilakukan pemecatan. Atau ketidakmampuan melakukan pekerjaan ya, meskipun ini perlu dibuktikan bahwa karyawan ini tidak melakukan pekerjaannya dan sudah diberikan sanksi disiplin secara progresif, ada surat peringatan 1, 2, 3 sampai kemudian di PHK gitu ya, dan ada kesepakatan dengan karyawan ketika dia tidak bisa mencapai kinerjanya sesuai dengan kesepakatan, dia akan dilakukan pemutusan hubungan kerja ya. Ini banyak terjadi seperti itu gitu. Dan yang terakhir itu memang di PHK karena kondisinya perusahaan mengontrol jumlah pegawai yang ada di perusahaan tersebut atau di organisasinya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang dalam keadaan kondisi kesulitan ekonomi, dia kemudian melakukan pengurangan karyawan. Ini sering dilakukan yang namanya PHK gitu ya. Nah, bisa jadi karena itu, dan salah satu cara untuk melihat manakah karyawan yang bisa dipertahankan, mana yang kemudian bisa yang harus dilepaskan dengan PHK itu melalui hasil evaluasi kinerja karyawan. Kemudian ada rapat pemutusan ya, sebelum melakukan rapat kita harus memastikan dulu proses hukum telah diikuti, tahapan-tahapan dari PHK ini sudah terpenuhi, kemudian baru ditentukan seberapa banyak bantuan yang perusahaan berikan atau tawarkan kepada karyawan terkait dengan pesangon gitu ya, atau kompensasi sebelum dilakukannya PHK ini sudah clear dulu gitu ya, sebelum dilakukannya rapat pemutusan hubungan kerja. Dan selama rapat sebaiknya ketika kita menyampaikan kepada karyawan sebagai atau si supervisor menyampaikan kepada karyawan, dia harus langsung pada inti terkait dengan pemutusan hubungan kerja karyawan, dan karyawan diminta untuk mengumpulkan barang-barangnya lalu dikawal untuk keluar dari pintu perusahaan. Setelah selesai dirapatkan, nah, reaksi alami dari supervisor itu biasanya mereka akan merasa bersalah, merasa berdosa, karena ketika melakukan pemecatan itu kita sama kayak membalikan periuk nasi orang. Bayangkan dia biasanya bekerja terima gaji, karena sudah di PHK otomatis dia tidak akan menerima gaji lagi gitu ya. Jadi akan ada perasaan secara manusiawi, kalian akan merasakan, seringkali ini juga diberikan tugasnya kepada HRD gitu ya. Kalian akan merasa bersalah. Saya pengalaman pertama saya mem-PHK orang, saya nangis bombaynya itu, kepikiran itu sampai 3 hari, merasa berdosa. Padahal sebenarnya si karyawan ini di PHK karena dia melakukan tindakan yang
indisipliner gitu. Tapi tetap saya merasa berdosa karena saya tahu pada dasarnya dia itu sangat membutuhkan pekerjaan. Tapi dia sudah dibina, tapi nggak mau. Otomatis perusahaan mintanya dibinasakan gitu ya. Jadi harus di PHK. Tapi itu sangat 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 luar biasa gitu ya perdebatan batinnya gitu ketika kita diminta oleh perusahaan untuk melakukan PHK pada karyawan. Sangat merasa berdosa gitu. Padahal sebenarnya si karyawan ini juga sudah beberapa kali di coaching, dipanggil gitu ya. Kamu harus disiplin. Kamu udah terlambat 6 kali loh dalam sebulan gitu. Sesuai dengan peraturan perusahaan kamu harus dapat surat peringatan. Kemudian yang kedua dia bolos, yang ketiga dia kayak nggak niat kerja. Tapi ternyata pas ketika di PHK dia nangis bombay gitu ya. Kita juga merasa bersalah jadinya karena dia pikir oh nanti istri saya makan apa, anak saya makan apa gitu. Jadi susah sekali gitu ya. Tapi dari hasil evaluasi kinerjanya dia memang nggak bagus gitu. Jadi otomatis harus dilepas gitu karena itu membuat perusahaan merugi ketika mempertahankan dia gitu. Seringkali orang seperti itu, dia butuh pekerjaan tapi ketika sudah dikasih kerja malah disia-siakan. Ketika di PHK malah nangis bombay. Kita yang mem-PHK juga merasa berdosa. Jadi ya serba salah gitu ya. Nah, tapi memang pada saat PHK itu kita harus benar-benar mengulas dan punya sebagai representasi dari perusahaan, kita harus punya alasan yang kuat dan bukti tertulis yang benar-benar kuat gitu ya, menyampaikan bahwa prosesnya sudah kita lalui dan ternyata dia tidak berkembang, ya otomatis dia harus dilepas gitu. Dan terakhir adalah mengamati legalitas dan keadilan dari sistem penilaian. Kita harus mengevaluasi setelah semua proses sebelumnya yang terjadi bahwa sistem penilaian kinerja tunduk pada standar hukum yang sama dengan tes kerja dan keputusan kerja lainnya, dan penilaian tingkat kinerja harus dianalisis setiap periode untuk menentukan adanya pengaruh gender, etnis, dan umur yang berbeda. Kalau terdapat perbedaan, maka harus ditentukan apakah perbedaan tersebut dibenarkan oleh faktor seperti pengalaman atau perbedaan karena adanya diskriminasi. Jadi harus dicek lagi apakah perlu dibedakan penilaian kinerja antara laki-laki dengan perempuan, atau adakah perbedaan penilaian dari berdasarkan etnis, adakah perbedaan berdasarkan umur gitu. Dilihat aspek manusiawinya di sini gitu ya. Kalau memang ternyata tidak ada pengaruh ya sudah tidak ada masalah. Tapi kalau ada pengaruh berarti mungkin evaluasi kinerjanya perlu dicek lagi, dibedakan antara faktor-faktor yang melekat di antaranya. Oke, selesai. Kecepatan nggak ya saya jelaskannya? Paham nggak ya? Kayaknya bahasan malam ini agak lebih berat daripada yang kemarin ya. Karena yang kemarin ternyata udah ulangan juga gitu ya. Sudah banyak dari slide yang berbeda. Ini tentang evaluasi kinerja. Memang paling enaknya kalian melakukan, tapi ini nggak gampang. Ya, jadi memang pemahaman tentang evaluasi kinerja ini kita perlu training tambahan untuk benar-benar bisa melakukannya. Saya sendiri melakukan ini setelah lulus S1, mendapatkan pelatihan gitu dari perusahaan selama 3 hari tentang Key Performance Indicator, evaluasi kinerja dengan pendekatan balance scorecard, yang itu sebenarnya punyanya anak manajemen gitu, dan itu kita memang tidak dipelajari di S1 karena kita hanya belajar konsep saja. Tapi kalau untuk belajar teknisnya mungkin kalian harus mengikuti pelatihan khusus terkait dengan evaluasi kinerja karyawan. Tapi prinsip umumnya seperti yang tadi Ibu jelaskan, ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas atau cukup bingung? Cukup jelas, Bu. Alhamdulillah, kalau cukup jelas berarti kalian tinggal mengecek ulang dari materi kita malam ini, kalian review ulang lagi, kalian baca lagi untuk bisa memahami gitu ya terkait dengan materi kita. Ya saya rasa kalau kalian dengarkan tayangan ini berkali-kali, kalian akan makin lebih paham lagi gitu ya terkait dengan prinsip evaluasi kinerja karyawan. Cukup untuk pertemuan kita malam ini, karena tadi dijawab sudah cukup jelas. Biar kita singkat-singkat tapi tetap fokus ke masalah yang menonton hanya 29 orang, tapi nanti saya berharap teman-temannya yang lain yang tidak ikut menyimak bisa melihat tayangan ulangnya sehingga semuanya bisa memiliki pemahaman yang sama. Jadi karena saya juga tidak memaksakan kalian untuk bisa menonton semuanya, karena saya tahu ini waktunya sudah malam, hanya sebagian yang bisa ikut. Kalau ada pertanyaan dari yang tidak bisa ikut malam ini, boleh disampaikan juga di kolom chatnya nanti ketika ini sudah diupload di YouTube-nya gitu ya. Jadi
Selamat beraktivitas dan beristirahat. Kita akan ketemu lagi di review tentang pelatihan besok malam. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Bye.